Erwin, Panji. Apa? kenapa sih lu kalau kita lagi jauh selalu bilangnya kangen Panji, kangen Panji. Ya karena Ntar pas ketemu kayak nggak ada rasa apa-apa aja gitu. ya gengsi bang. Karena kan Fake berarti. nggak fake. Maksudnya ya lu kayak beda cara orang mengungkapkan perasaan gitu. Kayak kalau gua ke orang tua, gua sayang tapi gua nggak bisa mengungkapkan. Jadi kadang cuma Kecenda gimana? ya WhatsApp. Kecenda juga gitu kalau lagi jauh kangen. Ya. Gimana? Ngomong gimana? I miss you. Oh gitu. Ada banget liat Cinda ngomong kayak sih. Lah, kenapa? Kenapa Nggak. aneh? Apa yang aneh? Lu juga gitu kan ke Gamila? Enggak. Enggak. Gue kalau sama Gamila kalau mesra-mesraan pakai bahasa Padang. Coba. Iya. Apa titit bahasa Padangnya lupa lagi gue. Baralek gadang. Bukan, gue baru diajarin Rin bahasa Padangnya titit. Kalempong. Lempong. Kalempong di Sepong. Iya. Maaf ya, maaf. Saya gak suka ngedit nih, mohon maaf nih. Tapi hari ini Erwin Wu hadir. Karena dia punya stand up comedy special. Judulnya bukan Who Am I, bukan Alinea. Kali ini hadir dengan Garis Bawah. Ya, benar. Tapi Garis bawah. masih enggak sih ya, Who Am I enggak ya. Dari Alinea ke Garis Bawah masih tematik Ya. terkait penulisan. Benar. Ya, betul. Ini adalah stand up comedy special ketiga dari Erwin Wu. Punya 3 special, rasanya apa? Win. Biasa aja. Special pertama tahun berapa? Ya namanya komik kan. Namanya komik gitu ya. Emang gue liat Erwin tuh sejak jadi wapres, terus dikagumi sama komika-komika Indonesia, udah mulai arogan. Seakan-akan dia lupa, baru aja berapa spesial yang lalu dia datang ke sebuah kota nggak ada yang nonton. Seakan-akan lupa. Udah star syndrome sekarang dia. Tapi jadi Apa? wapres tuh ada ininya nggak sih? Ada kayak Ada apa? namanya ego trip istilahnya. Jadi kayak Ego trip itu apaan? ya tadinya lu nggak pernah ngerasa bahwa lu spesial, tapi lama-lama karena perlakuan orang-orang lama-lama apa iya gue spesial ya gitu. Ngerasa kayak gitu gak? Jabatan ini gitu. So-so lah. Kadang karena kan circle gua kan nongkrongnya anak-anaknya itu aja. Jadinya sebelum wapres udah sering nongkrong, pas jadi wapres nongkrongnya sama mereka lagi jadi kayak ya udah biasa aja. Tapi ketika lu keluar ketemu sama anak komunitas Oh lain, iya, lebih dianggap lah gitu Iya. ini. Anjing wakil presiden nih gitu. iya kan, beda kan? Sedikit ada beda kayak Ya, lu- rakyatku santai. Apa di HMA yang lu datang, lu tur yang nonton cuman beberapa orang tuh kota apa? Subang Subang. Itu sekiranya lu wakil presiden pada zamannya, nggak cuma itu berapa orang? 5. Iya, 5 kan? Kalau lu wapres ketika lu kesana, mungkin penontonnya nggak 5, Berapa? 7. Nambah 2 Tapi emang bener ya? Orang ngomong Iya, beda ke lu. berasa ada kayak lebih dianggapnya lah bang gitu. Lu pernah menyalahgunakan jabatan nggak? Seperti Ya minta anak-anak melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama stand up gitu, atau dengan misalkan lu nyuruh beliin gue rokok gitu. oh sering itu mah. Sering. Iya. Itu Enggak lah, enggak. nggak, tapi maksud gue wajar kalau itu pun lo lakukan, menurut Enggak, gue wajar. itu pun maksudnya dilakukan bukan dengan konteks wapres gitu, maksudnya lebih ke kayak dulu mah attitude anak-anak aja, kayak dulu gue sering beliin rokok siapa gitu, senior. Siapa senior yang lu beliin? Gue nggak pernah lu beliin Ada sih, rokok. kan iya sih, karena lu nggak ngerokok. Kalau lu ngerokok, Nggak, gue gua ngerokok jalan. cuman sama yang deket aja sama gue. Kalau kita nggak pernah ngerokok bareng, berarti emang kita kurang dekat. Rokok lu apa? Gue jalan sekarang. Hah? Rokok lu apa? Gue jalan sekarang. Apa? Ya lu mau ngerokok apa? Gue jalan sekarang beliin. Apa sih? Ya enggak lah bang, jarang, sekali aja. Iya. Kita balik lagi ngomongin soal garis bawah. Hmm. Gua sama Erwin itu kontribusi terhadap spesialnya tuh, terutama yang Alinea, mengagumkan. Sekarang udah boleh nggak sih cerita secara terbuka apa yang terjadi dengan gua Alinea? di Alinea? Atau masih belum juga? Harusnya boleh-boleh aja Nah, gua tuh hadir di Alinea. di Alinea. Di closing. Kita nggak pernah ngomongin secara terbuka kan? Belum, Kita setiap belum. kali kita bikin konten nggak pernah ngomongin kan, Nggak karena lu pernah nggak pernah mau. ngomongin. Nah, di Alinea itu di GKJ. GKJ Gua tuh sebenarnya muncul di paling belakang. paling belakang, benar. Gila loh nih gua nih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Gua nih emang Respect. iya, gua tuh founder yang nggak ngerasa bahwa gua tuh founder. Enggak, karena lu badut aja kayak. Nggak, karena gua suka ide lucu.
Jadi si Erwin tuh punya awalnya dari mana sih? Idenya dulu baru lu bikin beat untuk ngebungkus ide itu, atau beatnya dulu yang membutuhkan ide itu? Oh, beatnya dulu. Beatnya dulu. Jadi yang ngebahas show gua dibandingin sama show lu, karena kan dulu lu pernah bikin kelas stand up untuk anak-anak komunitas, gua hadir. Banyak banget omongan lu yang bisa dibantah gitu, Bang. Nah, itu yang gua bungkus jadi premis gua. Iya. Itu premisnya. Iya, lu bisa ngomong kayak gitu karena lu Panji. Sedangkan banyak nih anak komunitas yang pengen kayak lu tapi nggak bisa. Gitu premisnya. Iya. Nah, contohnya ada terus berangkatnya adalah ke coba bayangin. Oh, si Panji mah kalau misalkan yang foto bareng berapa ribu penonton sampai subuh kuat dia foto. Itu gue karena juga Panji. Karena Panji, gue juga kuat begadang mah, cuma nggak ada yang ngajak foto. Betul, iya. Mau sampai subuh juga ayo gue tungguin. Cuma kan nggak ada sampai subuhnya ini. Betul. Gitu. Lalu masuklah ke ide untuk ini buat Panji pernah bilang buat ini penonton tuh apa ya? ada yang berkesan. Ada yang berkesan. Betul, iya. Nah, makanya kayak lu ngasih contoh dikasih lounge VIP buat penonton lu yang beli tiket VIP. Gue juga pengen tapi nggak bisa. Experience-nya. Ya gue buat lounge, ya buat apa gitu? Siapa yang mau nongkrong sama gue gitu? Mau ngobrolin apa? Iya. Akhirnya kepikiran lah dia untuk nyari sesuatu yang beda, yang bisa experience yang beda untuk penonton sehingga penonton terkesan sama gue. betul. Lahirlah ide itu. Waktu Erwin ngomongin pertama kali idenya, gue tuh ketawa karena menurut gue idenya lucu. Tapi terus dia gitu dia nanya, lu mau nggak bang? Gitu. Kata gue mau. Gitu. Terus dia bilang, lu mau? Iya. Soalnya idenya lucu. Tapi pada akhirnya orang lain juga nggak nyangka bahwa gue bersedia kelihatannya. Ngerti maksud gue? Jadi benar, ketika lu minta ke gue, lu juga nggak nyangka gue mau kan? Makanya. Tapi kelihatannya orang lain juga nggak nyangka kalau gue mau. Itu kalau misalnya lu nonton, di akhirnya itu ada barongsai. Benar. Barongsainya juga cukup meyakinkan lagi gerakannya. Gue berdua sama buka-buka siapa ya? gini. Merere. Betul sekali. Terus Rere kakinya pas banget kayak barongsai gini. Iya, betul. Kalau lu lihat. Latihan loh, kami tuh latihan loh. Ada stretchingnya nyobain gitu, ada gendong-gendong, latihan loh. Nah, di akhirnya diungkap bahwa ternyata yang jadi barongsai itu gua. Benar. Gua nggak pernah denger ledakan tawa sebesar yang gua denger di situ. Gua hampir selalu nonton spesialnya anak-anak deh. Mungkin gua salah satu yang paling rutin gitu. Nggak pernah denger ledakan tawa seperti itu. Dan kreditnya bukan karena ke gua, tapi ke idenya Erwin gitu. Dan itu mengagumkan sih. Semua orang tuh pada kaget. Si anjing ketika bikin spesial yang sekarang punya ide lagi, kata gue, jangan keterusan dong bangsat. Kenapa jadi saya terus? Gue pernah share idenya yang buat garis bawah ini. Iya, tapi nggak jadi kan? Nggak, kayak kalau lo pengen gue bisa gue tulis lagi. Tapi lama-lama kata gue anjing, dia tahu gue mau aja tapi keterusan juga. Tapi lucu kan? Lucu idenya. Buat garis bawah ini. Betul. Tapi lu nya kayak jangan deh, nggak usah deh. Ntar gue ceritain lucu tau ide. Iya, lucu tau. Itu idenya lucu sebenarnya. Tapi lama-lama gue pikir ntar keterusan itu. Secara spesial gue mesti ada kontrak jangka panjangnya nih sama si Erwin. Enggak. Tapi oke. Dari Alinea ke sekarang garis bawah itu jedanya berapa tahun berarti? 2 tahun lebih. Itu tahun berapa sih, 2019? 2020 sebelum pandemi, sebulan sebelum pandemi, Februari. Iya, Februari, ya betul. Wih, tipis banget ya. Iya. Tipis banget jaraknya bulan depannya langsung. Iya, pandemi. 1 bulan udah nggak tahu. Iya, bener. Dan waktu itu kan lagi tour. Nah, isu corona tuh udah ada di Cina. Jadi pas tour ke Bali tuh udah ada takut ke Bali tuh sempet. Cuma ya tetap jalan aja gitu. Dan benar corona gitu. Iya, oke. Nah, ada alasan spesifik kenapa 2 tahun untuk sampai ke spesial berikutnya, atau emang ini sesuatu yang lu rutinin? Kayaknya gue per 2 tahun, per 3 tahun sekali bikin spesial atau? Karena pandemi aja sih bang, ketundanya. Sebenarnya sih pengennya 2021. Oh, setahun setelahnya? Iya, tahun lalu pengennya. Cuma kan pandemi nggak bisa bikin acara, ditambah awal pandemi sampai ke 2020 awal sampai akhir tuh benar-benar yang nggak pernah nulis sama sekali materi. Karena? Nggak ada wadahnya, open mic nggak ada. Nggak, maksud gue kan kalau open mic-nya nggak ada kan nulisnya sebenarnya bisa jalan terus. Nah iya, jadinya gue ngerasa anjing gue sia-sia nih nulisnya buat apa kalau nggak ada open mic-nya? Benar, jadinya nggak pernah nulis tuh selama setahun itu. Nah 2021 agak meredah,
Cuma masih tinggi tuh, muncul lagi varian Delta yang baru bikin tinggi lagi kasus. Ya udahlah tunda deh, ntar sampai 2023 atau 2024 mungkin. Nah muncullah posternya itu gara-gara gue punya grup bertiga nih, ada di Comika ID juga. Gue, Bari, Harry ngepost poster Super Harry coming soon. Bari turun mesin coming soon. Di grup dipanas-panasin, Erwin kapan nih? Ya udah naikin lah, mau nggak mau garis bawah. Padahal materinya belum ada, Bang. Iya. Tapi setidaknya si Super Harry jadi. Gak jadi dua-duanya. Bari belum tahu kapan, Harry belum tahu kapan, gua yang jalan duluan. Emang Super Harry udah kan? Super Harry udah dong. Iya, yang diketawa. Oh enggak, spesial dia kedua ada. Aduh, gua lupa. Bukan Super Harry. From Harry to Hero ya? From Zero. Nggak tahu. Itulah ada. Pokoknya yang gue spesial tahu kedua Harry. Super Harry itu lucu banget adalah Super Harry 2019, tapi show-nya di 2020. Iya, benar. Iya, makanya gue pokoknya ingat. spesial kedua Harry, gue lupa judulnya Turun apa. mesin yang belum sampai sekarang. Iya, nah mereka yang udah ngepost duluan, gue iri sama mereka makanya gue ngepost. Mereka berduanya nggak jalan, gue tetap jalan. Sombong maksudnya ya. Nggak, Mereka speak doang. Iya, mereka kesel jatuhnya. Iya, betul. Anjing, nggak ada, gue naikin poster gara-gara lu berdua gitu sebenarnya. Malah dia yang nggak jalan, lu yang Malah jalan. dia yang nggak jalan. Oke. Si garis bawah ini, lu tuh tipe komika yang kalau bikin special itu, oke, kalau yang kan ada tuh yang bikin trilogi ini tentang ini tentang ini tentang ini. Ada yang David tuh salah satunya yang bikin volume 1 dan volume 2 masih satu tematik. Atau lu kayak gua salah satunya yang pokoknya yang kepikiran saat itu gue bawain, gue bungkus dalam satu special. Berikutnya juga kayak gitu. Iya, lebih ke kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kompilasi dari apa yang kepikiran aja. Iya, nggak yang sampai kepikiran bikin triloginya. Itu Tapi si garis bawahnya sendiri kaitannya sama materinya apa? Kenapa emang materinya seperti apa sehingga lu judulin garis bawah? Nah, sebenarnya pemilihan judulnya itu karena kan pekerjaan sekarang kan penulis Bang lebih banyaknya dibanding stand up. Itu tawa yang kami berikan untuk Jadu Ramadan. Tapi judulnya benar di luar judul ya, sebelum bahas judul. Semenjak lu pindah ke New York, gue tuh jadi sedih sebenarnya. Bohong. Enggak, karena pas lu di sini kan semenjak gue gabung Comika Manajemen, lu corporate kan gue ada beberapa kali jadi opener lu kan. Betul. Nah, lu berangkat ke New York kan hilang kesempatan duit gua. Bilang anjing pindah lagi ke New York. Corporate gak ada lagi nih gua. Gue itu salah satu kendala terbesar gue ketika corporate itu adalah keengganan gue untuk menyesuaikan dengan harusnya gue nggak ngomong kayak gini karena apalagi gue founder dan ketika gue ngajar gue selalu mengajarkan sebaliknya, tapi salah satu kesukaran gue ketika corporate itu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan job. Jadi gue butuh orang untuk membantu gue melakukan itu. Erwin tuh sering banget gue ajak dan selalu berhasil. Amin. Erwin selalu berhasil. Tapi emang betul sejak saya pindah emang dia jadi bingung nempelnya ke siapa. Gue anjing Panji pindah lagi bangsa. Job corporate opener hilang. Karena ada zamannya kita sering banget kan. Iya kan, mana mulu. Ya mohon maaf. Ya tapi dengan garis waktu tuh sebenarnya garis bawah. Garis bawah, garis waktu film anjing. Garis waktu itu kan lagunya Firsa Besari ya. Emang iya? Iya, garis waktu ya. Garis terdepan. Garis waktu. Garis terdepan. Firsa Besari. Ada garis terdepan juga tapi kan? Ada juga. Ada. Enggak, garis waktu itu album kayaknya. Apa sih? Enggak, itu kan film Reza Rahadian, gue tahu itu. Yang diambil dari IP-nya Firsa Besari. Tapi lu kan garis bawah. Garis bawah. Iya, tadi kan kita lagi ngomongin soal penentuan nama. Nah, penentuan nama itu diambil karena tujuannya kan alinea udah nih, ada unsur penulisannya, paragraf. Nah, spesial berikutnya tuh pengen juga judulnya apa nih yang ada unsur penulisannya biar branding juga ke diri gua. Iya. Sempat ada beberapa ide gitu, sampai akhirnya disetujui yang gua ambil adalah garis bawah. Ini dalam konteks penulisan ya? Dalam karena konteks penulisan. Tapi dalam konteks penulisan, garis bawah itu biasanya dipakai untuk apa sih? Underscore? Iya, underscore. Menandakan bagian yang penting. Oh, menandakan bagian yang penting. Iya, menandakan bagian yang penting. Oh, ini yang penting nih di garis bawahin. Jadi apakah berarti materi-materi yang ada di dalam garis bawah adalah materi-materi yang lu anggap penting, yang lu garis bawahi? Yang gua garis bawahi untuk gua sampaikan ke penonton. Seperti contohnya? Nah, menarik ya, bukan menarik. Gua nggak tahu menarik atau nggak, tapi gua terlalu pasif pede agresif. lagi. Tapi
selama durasi kemarin gue ngetes di open mic 1 jam 10 menit lah kurang lebih. Premisnya stand up comedy semua. Maksudnya? Kok premisnya stand up comedy semua? Berangkatnya premis umumnya Tentang stand up comedy? Iya, tentang skena stand up. Oh, tentang skena. Selama 1 jam nggak ada pembahasan lain. Gue pikir Modelan pidato presiden kan selama 1 jam kan ngebahas dia jadi presiden stand up Iya, gimana-gimana. iya. Oh, ini kayak gitu juga. Ini kurang lebih sama. Oh. Tapi kan kalau pidato presiden lebih banyak ke ya pengalaman ke komunitasnya full kan. Nah, ini nggak cuma ngurus komunitas aja tapi dipretelin sampai ke bawah-bawah, tapi premis utamanya adalah skena stand up comedy. Kayaknya emang menjabat jadi pejabat stand up Indo itu selalu membawa keresahan-keresahan ya. Nah, salah, banyak yang Bang. tolol ya? Enggak. Oh, enggak. Justru di garis bawah nggak ada keresahan gue selama menjabat jadi wakil presiden. Tapi? Justru keresahannya adalah gue berkomunitas. Karena kan gue udah 10 tahun berkomunitas. Lo kan stand up mungkin udah 11-12 tahun. Tapi kan nggak ngurus komunitasnya gitu. Betul. Lo nggak Gue tahu nggak peduli orang-orang sih bawah. sebenarnya sama stand up Indo. Fuck stand up Indo. Emang kelihatan sih. Iya. Ya gitu intinya. Nah, itu yang gue angkat. Seperti apa contohnya? Maksudnya cuplikan-cuplikan ceritanya tuh terkait apa? Salah satu premisnya lo. Ada kali setelah. Kenapa ada gua? Iya karena Lu ngaku sama gue. Lu tuh Apa? kesel ya kalau misalkan lu lagi live terus gue muncul terus gue bilang bang. buka baju. Iya. Lu bisa- Biasa. Anak-anak kesel ya. Karena gue perhatiin anak-anak kalau kayak Yono Bakri ya. Ah. Innalillahi. belum masih ada tuh orangnya tuh di situ. Setiap kali gue bilang bang tuh, kayak nggak suka gitu ketemu sama gue. Lu juga terganggu gue suruh buka baju. Nah, lu terganggu nggak gue suruh ciluk bang? Cuman nggak cocok aja umur gue 43 ciluk mbak. Ya itu jadinya lucu kan. Tapi buka baju juga lucu kan. Nggak, Ya gitu. maksudnya gue salah satunya. Iya kurang lebih ada kali 20-30 menit ngebahas lu. Masa? Iya kayaknya kurang lebih 20. Lama banget. Karena sebanyak itu keresahannya. Gue harus nonton ini. Tanggal berapa gue lupa? 19 November. Balik gue. Respect. Untuk nonton. Enggak, tapi Sorry. maksud gue apa dari diri gue yang kemudian jadi pembahasan? Kayaknya gue juga anak-anak kayaknya jarang deh ngebahas gue di spesialnya kecuali konteksnya pilkada ya. Enggak ada kaitannya sama pilkada. Iya enggak, maksud gue kemarin-kemarin Iya. kalaupun ada yang nyebut Biasa kan bahas politik, gue itu ngebahas kaitannya sama politik, iya. ya betul. Ini enggak. Enggak ya? Enggak ke arah politik sama sekali. Pokoknya lu. Lu tuh gak sayang sama gue, Win. Sayang, makanya gue bahas. Enggak mungkin. Lah? Enggak mungkin. Kalau sayang masa dijadiin objek tertawaan? Enggak jadi objek kan keresahan, bukan objek tertawa. Emang gue meresahkan? Ini cuma gara-gara gue suruh buka baju loh. Coba tanya karyawan lu. Iya sih memang saya meresahkan. Enggak, Saya sadari itu. Enggak, intinya ada beberapa salah satu pembahasan tentang Tapi lu katanya adalah tentang berkomunitas, kok ada guanya? bukan berkomunitas, makanya gue Menjadi bilang bagian. premisnya adalah skena stand up comedy full. Ya, ya, ya. Lalu di dalamnya Ya. komunitas ada di dalam itu gue bahas juga. Oh, I see. Circle pertemanan gue bahas Ya. juga. Ya. Lu terganggu gak sih sama ekspektasi orang terhadap special lu? Kayak contohnya nih, karena orang lihat gue suka ngomongin sosial politik, jadi selalu ada keinginan untuk orang ketemu itu di special gue. Kayak contohnya Pragiwaksono nggak banyak itu, banyak orang yang kecewa. Kenapa gue nanya kayak gitu? Karena salah satu yang gue rasa orang ingat dari special lu, terutama yang Alinea, adalah cerita lu tentang relationship lu dengan pasangan lu. Kayak gue pikir ketika lu ngomongin garis bawah, salah satu pembahasannya adalah lu dengan relationship lu sekarang. Karena mungkin orang pengen tahu kan, kalau yang kemarin kayak gitu, sekarang kayak gimana gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu bahwa lu bakal ngomongin relationship lagi nggak? Karena kalau lu bercerita, itu kan orang kan ngikut gitu. Iya, benar. Enggak deh, dan nggak tergabung Kebanyakan sama sih ya, ekspektasi itu itu. dia lebih banyak komentarnya sih nggak spesifik pengen ngedengar soal apa, tapi lebih ke secara keseluruhan ngedengar lu tuh enak kayak cerita gitu, deliverynya enak, lebih penulisannya lebih rapi gitu bang. Nggak pernah yang spesifik. Bahas ini dong, bahas ini nggak ada. Ketika lu umumkan garis bawah, kan lu kan punya orang-orang yang udah jadi bisa disebut kayak core audience. Lu punya Huema, lu punya Alinea. Mereka juga langsung, bang ini apakah akan kayak waktu itu, akan ada beat kayak gini, apakah akan ada gimmick, apakah ada Bang Panji lagi, ada kayak gitu-gitu muncul dari mereka?
Atau mereka ada beberapa yang nanya. Hmm. Cuma kan saat itu kan konsepnya belum matang. Jujur aja pas gua ngupload poster pertama kali garis bawah itu materinya belum ada, Bang. Ya kan gara-gara tekanan dari Iya, nah makanya apalagi itu kan baru coming soon doang sampai akhirnya gua ngelok gedung, gua naikin poster baru, ini jadi di tanggal sekian. Itu pun materinya belum ada sejujurnya. Cuma premis doang, tapi belum pernah gua open mic-in. Hebat Anda ya. Makanya naik kan, nah gedung udah dapet, tanggal udah dapet, nah ini pusing nih. Nulis materi. Nulis. Tapi lu tuh, gua rasa ya, nggak banyak orang yang punya kepekaan yang bagus. Artinya ada orang yang ketika dia tulis, ini udah lucu nih udah pasti. Ya kan ada yang kayak gitu kan? Iya, ada benar. Gua itu nggak kayak gitu salah satunya. Gua butuh open mic berkali-kali untuk dapat. Kalau gua dengar cerita lu bisa punya premis tapi lu nggak siapin. Artinya kan proses dari lu nulis kemudian jadi beat matang kan relatif cepet ya? Nggak cepet juga, lama Bang. Kan gue umumin berapa bulan gitu maksudnya. Cuma nah enaknya adalah karena kerjaan gue juga nulis, gue stand up memang sering nulis dari dulu. Jadi udah keasah nih, oh ini kayaknya lucu nih kalau direksin ini. Jadinya udah ke bawah sendiri gitu Bang. Tapi mindset untuk nulis skrip, series ataupun film itu bukannya beda sama sekali dengan ketika lu nulis. Cuma Iya kan, kan? sense ketika nulisnya aja gitu. Jadi ngembanginnya. Oh, Tapi ini kesini gitu. Lu bisa tuh lagi pala lu ada di kepala nulis untuk cerita, lu selipin dengan nulis joke bisa kayak gitu? Bisa aja. Oh. Nah, Gua cuma nggak kan bisa. kayak mungkin beda sama lu bilang lu butuh berkali-kali open mic untuk mematangkan satu beat. Nah, gua tuh tipikal yang ketika gua sebelum naik open mic di penulisannya gua harus mastiin ini lucu menurut gua. Nah, makanya ketika open mic ada kemungkinan gagal tuh paling 10% cuma yang nggak kena tuh. Itu Jadi kan ya makanya, tapi kan karena udah sering nulis, punya sense itu, jadinya ketika nulis tuh yang gua open mic-in kemungkinan besar akan lucu semua, Bang. Kemarin kan lu kan cerita sama gue, lu kemarin ngetes di sini kan? Iya, Materi dulu yang sejam seperempat. Itu berapa kali open mic untuk nyampe ke sejam seperempat? Kan dipecah per beat. Iya. Kan lu open mic sekali 15 gitu kali ya. Iya, Open iya, mic iya. lain kali 15 yang lain. Sekali doang di Jakbar doang. Ada beberapa beat yang gua coba di Ketawa, 2 kali lah maksimal. Untuk kemudian ketika digabungin jadi 1 jam seperempat. Iya. Enggak, maksudnya per beat ya. 2 kali, misal set Iya. 15 menit, 2 kali open mic disimpan. Iya. Set 15 menit lagi 2 kali open mic simpan. Sampai 1 jam baru full. Emang jenius Anda. Bukan jenius banget, Cing, jangan dibebanin gitu. Gua nggak enak. Anda Nggak, jenius. karena itu dia, gua tuh nggak bisa mikir cepet kayak lu di panggung ketika ada beat gak kenal langsung wah harus apa Cepet gitu. memang, dipikir tidak. saya ngomong aja. Makanya jadi kasus. Nah, Kalau gua lu nggak emang gitu. konsep. Gua emang konsep, mau nggak mau. Nah, makanya iya kayak nggak pernah lebih dari 2 kali gua open mic yang Menurut gue bahkan pembawaan lu di atas panggung aja juga nggak lazim menurut gue. Nggak banyak yang kayak lu. Siapa? Iya yang duduk lazim. cerita, Oh. duduk cerita pelan, punchline tuh nggak di nggak di treatment. Kalau gue kan punchline orang tahu ini punchline-nya, di Iya, treatment ini loh punchline. Kalau lu kan nggak gitu. Iya, Itu iya, juga nggak lazim. Bahkan kalau gue bertanya sama diri gue sendiri, kira-kira si Erwin ngelihat siapa ya kayak gitu? Nggak nemu gue jawabannya. Gua juga nggak tahu. Tapi kan semua komika kan jadi kayak gitu karena leburan Oh iya. yang dia lihat. Kalau lu nanya yang gua suka lihat, Krishna jelas. Krishna Hareva. Ernest lu. Itu yang gua tonton, yang gua suka, yang mungkin akan melebur jadi satu. Ya mungkin kan nggak semua jadi dari delivery penyampaian di panggung, ada dari materinya gitu. Tapi ada guenya. Ya kan ada lu di sini. Kalau lu di sini mau sidik ya gua ngomong mau sidik. Tapi kalau Ernest, gue ngerti karena Ernest juga kayak gitu. Iya, Ernest iya. tipikal orang yang punchline itu nggak ada penekanannya, ngomong aja. Kalau Krishna yang lu ambil apa? Cara dia ngebedah materi, Bang. Oh, Dari satu premis diperes, bener-bener yang diperes, Iya. terus kadang nemunya tuh anjing kok bisa kesini ya, dia larinya kok bisa kesini ya. Iya. Nah, seiri itu sama penulisannya gitu. iya. Biasa. Makanya kadang yang spesial dia kan Ruang Tamu kan ada DVD-nya. Nah, gue beli tuh, gue nonton, gue tulis ulang semua materinya, Bang. Oh, Jadi gue beda, anjing kok bisa nemu dari premis ini, kok bisa dapat setup ini, punchline-nya kok kesini ya, padahal ada opsi ini. itu tuh lu lakukan karena emang gemar ya, meretelin, menganalisa. Karena yang gue suka aja, Iya, Krishna oh iya. doang, saat itu Krishna doang, setelah Iya, itu udah. tapi
tapi ada banyak komika, kalaupun dia suka sama spesial tertentu, nggak melakukan usaha seperti lu. Tapi ada juga yang komika seperti lu. Gue pernah ketemu sama Gamael pernah cerita, dia meretelin apa Mesake Bang Sako tuh juru bicara gitu. Sehingga dia tahu gue lebih seneng punchline yang belakangnya U apa belakangnya O gitu. Dia sampai tahu kayak gitu. Ada banget emang kayak nggak ada kerjaan, Anda polisi. Anda kan polisi, kenapa jadi ngebedain kayak gitu-gitu. Tapi lu suka sama Krishna terus lu pretelin? Iya, karena emang suka sama dia. Nah makanya kan beberapa kali gue tawarin opener. Dianya kan udah nggak stand up dari 2016 mungkin ya. Dia sempat sekali ngisi acaranya Bata Effendi itu, Bata Effendi Project. Oh ya, mix apa gitu ya. Mixdown. Maxdown. Smackdown. Suaminya Imaniar. Mix, gak ada yang tahu lagi anjing. Itulah pokoknya. Iya. Nah, Who Am I itu gue tawarin dia opener. Alinea gue tawarin opener. Garis bawah gue tawarin opener. Gak pernah nggak gue tawarin. Tapi selalu dianya masih belum berani untuk comeback gitu. Padahal gue pengen banget dia, ya nggak usah comeback, maksudnya di acara gue aja. Iya. Ernest, kalau gue kan pernah terlibat. Dia lu ajak, nggak pernah mau. Bukan nggak mau, guanya nggak nawarin. Sungkan bang. Arogan. Siapa? Lu. Kok kenapa gue yang arogan? Yang nggak mau nawarin. Padahal ya, sungkan. Sungkan aja, nggak enak kan sibuk pasti gitu. Ini pasti nyampe ke Ernest. Aroganes. Tapi pengen, sempet kepikiran ngajak ke Ernest jadi opener. Ngomong sekarang. Kalau misalnya Ernest menyaksikan video ini, lu mau ngomong apa sama Ernest? Ernest. Tung-ting. Enggak, tapi sebenarnya mau nggak? Kok Ernest jadi opener? Iya. Nggak usah jadi opener deh. Terlibat sebagaimana gua pernah terlibat di acara lu. Nah, ya kayak lu kan nggak ada di poster nama lu kan sama sekali cuma efek surprise. Ya. Pengen ada beberapa ide gimmick yang gue siapin, anjing ini kalau Ernest yang jadi ini lucu banget nih. Iya. Cuma kayaknya kelewatan idenya kalau untuk dia gitu menurut gue. Kelewatan maksudnya? Kayaknya nggak sopan aja, berlebihan gitu. Oh. Ntar gue cerita di ke gue lu nggak mikir gitu? Wih. Iya juga ya. Iya juga ya. Cina. Kenapa kalau ke Ernest, kayaknya kelewatan deh nih ide nggak sopan gitu. Tapi ke gue, padahal kalau dipikir-pikir nggak sopan loh. Kalau kita pikir-pikir ya, nggak sopan lo anjing. Gue juga nggak tahu tuh kenapa gue mau. Mana asli itu capek banget sih, sumpah. Capek banget, lompat-lompatan gue. Beneran dah. Lucu banget itu. Iya nggak beneran itu. Tapi gue denger responnya, jadi ngerasa terbayarkan. Itu kebayang nggak kalau gue kayak gitu terus anyep? Anjing, udah mana closing lagi? Iya, udah gue capek. Iya, dan gue sempet nanya sama lu, ini gimana cara ngopen mic-nya ya, karena kalau di stand up ya, kadang-kadang tuh ada kepercayaan kalau lu ngasih punchline-nya ekot gede, abis itu nggak kena, baliknya tuh susah banget. Benar. Lu wah gede gitu, nggak kena lagi. Mau gimana ini? Nah, si gimmick itu juga bisa masuk kategori gede. Itu kalau itu resikonya gede banget lah. Iya. Kalau nggak kena tuh nggak bisa ngebalikin. Gue sempet tanya sama lu, ini kalau nggak kena gimana ya gitu. Tapi ya itulah sensitivitasnya. Puji syukur ya gitu. Betul. Kok puji syukur? Lu kan tahu. Emang ditawa puji syukur? Enggak dong, puji tahu. Apa tahu syukur? Ya gitu. Tapi balik lagi ke soal sempat kepikiran bang, ko Ernest mau jadi opener, gue pengen gue. Nah cuma kan kalau opener kan akan ada namanya di poster, fotonya di poster. Gue tuh ada ego, gue nggak mau penonton acara ini datang karena ko Ernest gitu loh. Ya sama, iya. Ya, tapi kan kalau misalkan dia bentuknya kayak gue, itu nggak akan terjadi. Iya benar. Iya. Tapi lu mau sebenarnya? Mau banget malah. Cuma itu dia, gue takut kalau dia jadi opener, ya mungkin mau, mungkin nggak juga, ada nggak tahu kan, belum nawarin. Cuma kalaupun mau, nama dia ada di poster, gue takut emang masanya dia yang datang ke acara gue. Tapi lu mau bener? Lu mau? Nggak, tapi lu bener mau? Kami akan hadirkan bersama kita semua saat ini. Serius? Ini dia, tolong tepuk tangan untuk Ernest Patinama. Wah, ini dia. Ernest Ambon. Apa kabar? Baik. Iya. Baik mas. Ini Erwin mau ngomong sesuatu sama Anda. Silakan. Kebetulan saya habis main layangan agak teman ya. Lu kenapa sih pilek kan? Saudara. Main layangan. Ernest Ambon. Gitulah. Oke, tapi
tadi kita ngomongin ekspektasi ya. Karena waktu Alinea, tapi mungkin salah gue ngomong kayak gini ya. Karena Alinea closingnya begitu mengagumkan, nggak ada beban ekspektasi itu. Sejujurnya ada, makanya kan sempat mikirin anjing Ngapain apa nih ya? yang ngapain nih gitu. Yang makanya sempat gue nawarin ide itu ke lu kan beberapa bulan lalu. Cuma Nah, habis itu gue sempet kepikir, apa iya ya? Gue soalnya budak terhadap ide lucu soalnya. Kalau idenya lucu tuh suka pengen terlibat, tapi nyusahin sebenarnya si anjing. tapi lucu kan? Lucu. Emang lucu. Nah itu sempat kepikiran anjing ini ya emang bakal lucu, minimal mah nyaingin barongsai lah intinya. Nah cuma setelah gue pikir kayaknya kalau gue setiap tahun ada gimmick-gimmick kayak gitu Malah jadi kedepannya, kebiasaan. Iya, malah jadi kebiasaan dan menghilangkan esensi full stand up-nya gitu. Makanya ya udah deh, yang ini balik lagi ke yang awal, nggak pakai apa-apa gimmick, jadi full stand up doang gitu. Ya atau itu gimmicknya nggak ada apa-apa. Jadi penontonnya datang terus lunya nggak ada. Nggak ada Siapa yang apa-apa. mereka beli tiket ngapain anjing? Ngomong-ngomong lu kemana aja? Di sini aja gue mah. Enggak. Garis bawah. Nggak kemana-mana bang, di Jakarta doang. Sama siapa? Openernya maksud gue. Openernya ini Yano Bakri. Ada Yano Bakri. Lu tuh hubungan lu sama Yono Bakri itu gimana sih sebenarnya? Nggak ngerti deh gue. Nah, bahas opener nih. Iya. Ada Yono, ada Deki, ada Kang Dika. Ada alasannya masing-masing. Iya betul. Deki- Gue inget posternya ketika mereka masih siluet, terus Ya. lu munculin kan. Iya. Deki karena gue suka aja orang tua tapi kayak bocah di panggung. Oh, Lu gitu. pernah nonton dia gak sih? Pernah. Nah, Tapi itu. mungkin bukan dia lagi apa namanya dalam konteks karena open mic kan Oh, gitu iya, ya. iya, Bawain beat lagi ngelatih gitu. Nah itu pokoknya lucu karena gue suka jadi gue ajak Deki. Kang Dika di Stand Up Indo kan lumayan sering nge-host live YouTube, live bukannya Stand Up Indo, live bolanya Stand Up Indo. Selalu nge-host, nggak pernah stand up. Betul. Nah, gue suruh dia stand up lagi. Ya. Oh, menarik sekali. Iya. Pasti panik dia. Pasti panik, lagi panik dia kenapa Iya. gue iyain ya Win katanya. Iya. Gua Karena tawarin. biasanya orang kalau udah lama nggak stand up, disuruh stand up, panik biasanya bukan happy. Bener. Iya, betul. Oke. Oke, gue ajak. Nah, Nah, Yono sebenarnya bukan Yono, Nggak, gua- opener ketiga. Oh ya? Iya, tanya Yono, bukan dia sebenarnya opener ketiga tuh. Chris ya? Ada antara Chris atau Chris Biantoro. Bintang iklan Soklin tuh pakai baju merah. lebih ke pengen Mas Parno. Mimin Wasir. Agak antara Fajar Nugrah atau Krisna tadi. Nah, Krisna kan enggak. Krisna enggak nih, Fajar Nugrah. Terus Yono datang. Yono udah gue plot jadi MC sama Bari. Terus datang gue pengen kok jadi opener. Ya udah, gue jadiin lo opener, tapi dengan syarat 2023 dia harus bikin spesial juga. Gue kasih challenge gitu, dia mengambil tantangan itu, ya udah opener. Sebentar, berarti MC-nya siapa? Kalau dia harus yang MC sama Bari terus dia jadi opener? Bonar, Bari Bonar, Bari Bonar. Babon. Nggak, tapi lu belum jawab pertanyaan gue. Apa? Hubungan lu sama Yono tuh apa sebenarnya? Karena dulu hubungannya hubungan kerja. Abis itu Yono udah enggak. Karena Yono bilang, kayaknya aku pengen jadi talent deh. Oh, iya, Daripada ngurusin talent. Iya benar. Iya kan? Benar. Terus jadi ya pindah ke HH kan? Sempat percobaan. Emang udah enggak? Udah enggak. Goblok lu. Oke, Dikatain. berhenti sama Erwin. Tapi kan karirnya meningkat sekarang, bagus. Ya bagus buat dia. Sekarang, tapi kan kita nggak tahu. Mau ntar dia narkoba terus masuk penjara mau ngomong apa? Amin. Nah, tapi hubungan lu sama dia tuh apa? Karena dia masih suka nempel sama lu. Kadang-kadang gue bingung, ini orang ngapain nempel sama Erwin? Udah kerja sama Erwin? Bukan. Kenapa coba? Kalaupun dia mesti nempel sama orang, menurut gue harusnya dia nempel sama gue. Kalau nggak ada gue, nggak di Jakarta dia. Oh iya benar. Tapi hubungan lu apa berarti sama dia? Nggak ada, temen aja bang. Nggak ada temen kayak gitu, Win. Kagak temen kayak gimana? Nggak ada temen kayak gitu gimana? Mana ada lu ngelihat ada Rin, temen lu siapa? Jangan Rido. Rido kan ya kerja juga. Ya siapa kayak temen lu gitu terus nempel kemana-mana gitu, nggak ada urusannya, cuman nggak ada kan? Nggak normal. Putra aja, kan dia dekat sama Ogi kan? Ya. Si Tombul, bener kan namanya Ogi si Tombul kan? Dia juga nggak kayak kemana-mana ada Ogi gitu, nggak. Kan nggak selalu bareng Yono gua. Tapi cukup sering untuk gua berpikir
Yono nih apa sebenarnya? Ngapain sih Gue Rian, lebih sering ketemu lu sama Yono ketimbang lu sama Cenda lo. Nah, kan jadi kalau konteksnya begitu jadi lebih nggak masuk akal kan? Iya benar sih. Apa yang diakuin anjing? Gak ada apa-apa. Lawan anjing. Nggak tapi nggak tapi ketika lu jadiin dia sebagai opener bukan hanya karena dia minta, tapi karena emang ada niat untuk kalau kita deal deh, gue yain tapi lu 2023 ya. Spesial bulan Maret. Oh udah fix bahkan udah nanti fix. lu terlibat apa di spesialnya dia? Belum tahu, intinya gue pengen dia stand up sejam aja biar deg-degan juga. Yono gue usul lu closing pakai barongsai mau nggak? Ya, abis itu ntar dia yang muncul, ntar dia biar tahu rasanya capeknya. Ya, Enggak, iya dong. Enggak mau. Ya udah kalau gitu. Berapa harga tiket lu? Sekarang lagi masuk harga 150.000 sampai tanggal 5 November. Ya, beli tiketnya di bit.ly/Jakarta. sekali lagi tanggalnya dan lokasinya. Tanggal 19 November Jakarta di Usmar Ismail Hall Jakarta. Tiket 150.000 sampai tanggal 5 November. Setelah tanggal 5 November sampai 18 November harga 200.000. Di lu kerasa sakralnya nggak sih Usmar Ismail? Karena Belum pernah, makanya gue coba. nggak, tapi maksud gue ketika akhirnya wah Usmar nih gitu. Oh iya, Jelas. Iya. Segede Itu ground zero-nya stand up, suci. Pengennya sih di GKJ lagi bang, cuma lagi proses renovasi, makanya nyari yang minimal segitu atau lebih dari itu. Akhirnya dapatlah Usmar Ismail. Iya. Gitu. Tapi 19 November. GKJ itu bagus, harus gua akuin. Dari luar bagus, dari dalam bagus, Iya. sejarahnya bagus. Renovasi masalahnya. Enggak, tapi takut loh. Kenapa takut? Tua banget itu gedung. Gua di situ waktu Takut nunggu di roboh. belakang tuh gua, hah? Takut roboh maksudnya? Enggak. Takut apa? Hantu. Gue penakut tapi kayaknya nggak separah itu deh. Kan rame ada anak-anak. Apa Rong, waktu gua nunggu di belakang aja gua nggak berani sendirian. Tapi itu gedung bagus Pak. Sebenarnya Bagus banyak banget, orang nggak tahu parah. GKJ itu pertama kali berdiri, ini kalau gue nggak salah ya, pertama kali berdiri sebenarnya diniatkan untuk jadi gedung pertunjukan komedi oleh iya? penjajah Belanda. Iya benar, ada, lu bisa baca beritanya. Tapi kemudian nggak lama, kemudian dijadiin untuk pertunjukan secara Kesenian umum aja. gitu. Iya, jadi sebenarnya ada banyak sih gedung-gedung bagus dan historical ya. Cuman menurut gue sih kurang banyak aja. Harganya juga Nyari gedung susah, harga juga susah, emang anjing nih. Siapa sih? masih dikit kan. GKJ yang baru pakai kan Koernas. Oh Koernas Soleh doang, Kang Soleh. Iya, Gua. iya betul. Kebetulan Cina semua tuh. Kang Soleh. Soalnya enggak. Kayaknya namanya Kang. Enggak tuh kayaknya. Emang nggak boleh orang Sunda Cina? Oh iya boleh ya. Iya. Nggak Itu kan ada kepikiran namanya orang Iya. Sunda Cina namanya Liu Kang. Founder bro. Mortal Kombat. Ya kan? bener. Liu Kang. Iya, orang Sunda lagi. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak untuk RW. Sekali Terima lagi kasih. informasi atau beli tiketnya di bit.ly/ Garis bawah Jakarta. garis bawah Jakarta atau garis bawah JKT? Garis bawah Jakarta. Garis bawah Jakarta. Silakan disikat. 50.000 teman-teman, Erwin tolong adalah dibantu. salah seorang komika yang ketika bikin spesialnya selalu dikagumi sama banyak orang. Ketika dia muncul di Comika ID, gua rasa exceeding expectations of a lot of people gitu. Banyak orang karena angka penjualannya kan konsisten terus saja. Sementara dia mengandalkan penulisan yang emang bagus aja gitu. Nggak ada treatment berlebihan, nggak lompat-lompatan, nggak ekspresi-ekspresi aneh. Gitulah pokoknya nggak perlu lah itu semua. Tapi bisa lucu. Silakan ditonton sekali lagi Garis Bawah Jakarta. Thank you. Thank you Bang Banya. Bye-bye.